Saya Abigail Stephanie Pasaribu, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4, akan mengumpulkan tugas micro teaching saya. Hello class, what a beautiful morning. How are you? Oh, I think you're all so fine today. So, before we start our lesson, let's pray with our own religion. Pray, start. Finish. Okay. Before we continue to study, I have a story for you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Miss akan kasih satu judul cerita dan kalian harus bisa tebak jenis dari cerita ini apa. Miss kasih judulnya ya. A Trip to the Zoo. Ada yang tahu itu judulnya apa? Yes, that's right. Itu masuk ke narrative text, tapi di bagian recount text. Ada yang tahu sebelumnya ini recount text ini apa sih? Sudah tahu belum? Oh, sudah ada yang tahu dan sudah ada. Sudah pernah sebelumnya? Oke. Buat yang belum tahu, nanti kita bahas sama-sama ya. So, the recount text is a text yang menceritakan kembali, or in English we say retells someone's experience or what's happened in the past. Jadi kita menceritakan misalnya pengalaman kita atau apapun itu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Hooray! Misalnya kejadian di masa lampau kita itu kejadian yang menyenangkan, atau mungkin kejadian yang menyedihkan, atau mungkin kejadian yang menjengkelkan, itu tetap masuk ke dalam recount text. Sebelum kita masuk lebih dalam, supaya kalian lebih mengerti, Miss akan bahas tentang jenis-jenis dari recount text or type of recount text. Di sini yang Miss bahas ada 4. The first one is personal recount text. The personal recount text ini text which tells about someone's experience or someone's story. Jadi, ketika kamu ingin menceritakan kembali sesuatu yang sudah kamu lewati dari masa lalu, atau mungkin kemarin, atau mungkin 1 minggu yang lalu, itu masuk ke dalam personal recount text. Ketika kamu ingin menceritakan kembali kepada orang lain. And the second one is factual recount text. The factual recount text ini, dari nama kita bisa lihat factual, berdasarkan fakta, atau misalnya kejadian-kejadian yang terjadi berdasarkan fakta atau dengan rentetan peristiwa. Misalnya tsunami 2004 atau kecelakaan beberapa minggu yang lalu, berarti dia mendapatkan surat atau catatan kepolisian atau catatan yang sudah kita miliki berdasarkan kejadian yang lewat fakta ini. Yang ketiga, or the third one, we can see biographical recount. Di biographical recount ini kita bisa ambil kata kunci biography. Biografi ini kita gunakan untuk menceritakan atau retells, menceritakan kembali tentang kehidupan seseorang atau kehidupan tokoh atau kehidupan pahlawan. Ketika kita yang menceritakan kembali di biographical recount ini tentang seseorang, berarti dia masuk ke biographical recount. Okay class, we go to the last types is imaginative recount. The imaginative recount itu the writer atau penulis menceritakan kembali tentang hal-hal atau kejadian-kejadian yang dalam imajinasinya untuk dikaji atau diberitahukan kepada orang. Mungkin dalam mimpinya dia menjadi seorang ratu atau mungkin menjadi seorang pangeran dan dia tidak ingin melupakan hal itu, jadi dia ingin menceritakan kembali kepada teman atau kepada siapapun itu. Okay, next we go to the purpose of recount text. Kenapa dibilang purpose? Kita sama-sama tahu arti purpose itu adalah tujuan. Apa sih tujuan dari recount text ini dibuat? Apa sih tujuan dari recount text ini harus menggunakan unsur kebahasaan, atau kenapa sih recount text ini harus diceritakan? Di sini akan kita bahas ya, kelas. Misalnya,
tujuan dari recount text itu akan kita jawab ketika ada pertanyaan tentang mengapa sih cerita ini harus ditulis, mengapa sih kita harus mengetahui cerita ini, apa sih fungsi dari cerita ini, atau apa sih tujuan dari cerita ini. Jawabannya yang pertama, untuk tujuannya itu untuk memberitahukan kembali, atau dalam bahasa Inggris kita katakan to share unique or unusual experience, untuk memberitahukan hal yang unik dan pengalaman yang jarang. Jadi untuk mengabadikan itu kita tulis sesuatu untuk diceritakan kembali kepada orang lain. Yang kedua, to retell something unforgettable. Jadi yang kedua ini, to retell something unforgettable. Misalnya kamu ingin menceritakan kembali sesuatu yang kamu tidak ingin lupakan, tidak mungkin terlupakan. Misalnya pengalaman kamu ketemu dengan artis favorit kamu. Di situ ketika kamu ingin menceritakan kembali, kamu bisa menulis purpose dari teks yang kamu buat itu untuk retell something unforgettable. Selanjutnya kelas, ada to give information about an incident, untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, misalnya kecelakaan atau longsor atau penculikan yang dia tadi ini masuk ke dalam factual recount. And the last but not least, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar dari sesuatu, belajar tentang sesuatu. Jadi selanjutnya akan kita bahas ya kelas. Yang selanjutnya itu ada generic structure of recount text, atau struktur dari recount text itu. Yang pertama, jelas ada orientation. Yang kedua ada events. Yang ketiga atau yang terakhir ada reorientation. Kita bahas dari yang pertama ya kelas. Yang pertama tadi itu ada orientation, atau sama-sama kita tahu bahwa itu adalah pengenalan dalam recount text. Jadi pengenalan ini seperti kita tahu, pengenalan ini pasti selalu berada di awal. Misalnya isi dari pengenalan ini tentang who, where, when, atau rentetan peristiwa yang misalnya siapa sih yang terlibat di dalam cerita ini, di mana sih cerita ini, kejadian cerita ini, atau kapan sih cerita ini terjadi. Di situ masuk ke dalam bagian orientation. Oke, kelas. Oke. Next, yang kedua ada events atau rangkaian peristiwa. Di sini udah mulai diceritakan nih kelas tentang apa aja sih kejadian yang ada dalam recount text yang kamu buat. Misalnya ketika kamu pergi ke kebun binatang, di series of events ini kamu sudah mulai menceritakan, saya pergi melihat banyak hewan. Yang pertama, saya melihat ini, saya melihat itu, saya melihat ini. Seperti itu kelas, itu masuk ke dalam events. Yang terakhir kelas, ada bagian reorientation atau pengenalan ulang. Atau misalnya di sini bisa kita ceritakan tentang kesimpulan, ataupun itu tentang pesan dan kesan kamu selama berliburan atau selama pergi ke kebun binatang itu, untuk kamu tulis kembali kelas. Oke. Selanjutnya kelas, ada language features atau kaidah kebahasaan dari recount text. Yang pertama, using past tense, menggunakan kata keterangan masa lampau. Atau misalnya dalam kalimat kita buat I went to Bali. Went itu kan kata kerja kedua. Go, went, and gone. Verb 1, verb 2, and verb 3. Yang kedua, using adverb of time atau menggunakan kata keterangan waktu di masa lampau. Misalnya, 2 weeks ago, a month ago, last year, yesterday. Itu sudah masuk ke adverb of time di masa lampau. Yang ketiga kelas, using action verb atau kata kerja yang menggunakan aksi. Misalnya, apa ya kelas? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oh enggak ya? Oke, lanjut. Misalnya, played, menggunakan ed di belakangnya. Played, worked, atau brought. Misalnya bring, brought, membawa. Itu verb 3 atau verb 2.
kamu gunakan di action verb itu. Oke, kelas, sampai sini apakah ada yang masih belum mengerti? Do you guys understand? Okay. Dan yang terakhir, kelas, jangan lupa menggunakan conjunction atau kata penghubung. Di kata penghubung ini, misalnya ketika kita ingin menulis cerita, after that, next, then, itu masuk ke conjunction. Oke, kelas, sampai sini sudah paham? Terima kasih, kelas. Okay, class, because our time is up, time's over. Miss mau kasih tugas untuk kalian menuliskan contoh recontext. Tapi Miss mau yang personal recontext ya. Jadi kalian seperti menulis diary kalian, tapi jangan lupa dengan unsur atau generic structure sama language features yang ada dalam recontext. Okay, class? Thank you for joining today's class. So, Miss Resa sampai di sini. Ketua kelas, jangan lupa di absen yang tidak hadir ya. Oke? Oke, selanjutnya akan kita bahas lagi minggu depan. Sampai ketemu kelas. See ya.